Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Yang terhormat Ayahanda Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Wonosari, yang alhamdulillah mengundang saya pada malam hari ini di ta'ziah yang 7 malam almarhum, yang insyaallah dengan doa dan pengharapan kita semua kepada almarhum mendapatkan rahmat berkat syafaat dengan doa yang telah kita berikan tadi. Yang saya hormati pula Ayahanda Kepala Desa Huongo Kecamatan Paguyaman, yang terhormat Al-Mukarram wal Murtaram, tuan-tuan imam, pegawai syara, tokoh agama, tokoh adat, pemangku adat, tokoh pendidik, para sesepuh, ibu haji, bapak haji, yang insya Allah senantiasa mendapatkan keberkahan limpahan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kehadiran kita di tempat ini, kedatangan kita di tempat ini, berkumpulnya kita pula di tempat ini mendapatkan ampunan Allah yang tak terhingga. Hakikati liyo mengau tato mengodlaa, orang yang datang di ta'ziah itu mereka telah memenuhi undangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menghargai undangan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika di akhirat Allah bertanya kepada manusia yang tidak segan dan gak malas untuk menghargai undangan orang lain. Mereka senantiasa cuek dengan undangan dari sahibul hajat, orang yang membutuhkan bantuan mereka. Allah bertanya kepada mereka, lima ta'udni wa indi hajati, kenapa engkau tidak mendatangi undanganku padahal aku sedang memiliki hajat? Lalu orang itu pun bertanya, lima a'iduka ya Rabbana wa anta Rabbul Alamin, bagaimana mungkin kami menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membalas, sesungguhnya kerabatmu, tetanggamu, keluargamu, karib kerabatmu, sahabatmu punya hajat kebutuhan. Kebutuhan. Kenapa engkau tidak menghargai undangan mereka? Seandainya engkau mendatangi undangan mereka, engkau dapati rahmatku di sisimu. Berarti Bapak Ibu, kita semua yang senantiasa menghadiri dan menghargai undangan orang lain, sebenarnya kita telah menghargai undangan Allah itu sendiri. Selanjutnya mongotilo mongotiamo, mongodla mongotato yang sama-sama dirahmati Allah. Makanan yang makan tadi, semua apa yang kita makan dan kita minum, alhamdulillah telah disirami dengan kalimat-kalimat doa. Makanan yang kita makan telah mendapatkan zikrullah dari kalimat-kalimat yang telah didoakan dan dihajatkan kepada Allah. Semoga makanan yang tadi telah didoakan masuk ke dalam perut kita, mengalir melalui darah dan daging kita, insya Allah mengandung berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, almarhum di alam kuburnya merasakan kehadiran kita semua. Almarhum di dalam liang lahatnya merasakan dan mengetahui apa yang dilakukan di rumah ini. Nabi pernah menyampaikan,
Inna a'malakum tu'raduna ala asyairikum wa aqrabaikum minal amwat. Apa saja perbuatan yang kalian lakukan di rumah orang yang telah meninggal, di rumah orang yang wafat, di rumah orang yang meninggal tersebut, kalian lakukan amal-amal apapun, tu'raduna ala asyairikum wa aqrabaikum minal amwat, diperlihatkan kepada karib kerabat kalian yang telah meninggal itu. Dikasih lihat Bapak Ibu. Wa idza kana khairan istabasharu bihi. Apabila di dalam rumah itu yang dilakukan oleh karib kerabatnya adalah perbuatan baik, mereka mengaji Al-Quran, mereka membacakan doa, mereka menghadiahkan kalimat tahlil, mereka bersedekah dengan sedekah makanan, istabasharu bihi, maka mayat di alam kubur itu bergembira dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Wa idza kana ghaira dzalik, apabila ternyata di dalam rumah itu tidak ada yang dilakukan, tidak ada orang yang baca doa, tidak ada orang yang baca menghadiahkan bacaan kalimat-kalimat zikir, rumahnya sepi, rumahnya sunyi, rumahnya tidak ada aktivitas apapun demi penghormatan mereka kepada mayat, maka apa yang terjadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah? Qal, maka mayat itu berkata, longuati atamo punung abaito mangotato mangudlaa, berteriaklah itu di dalam kubur, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitani. Ya Allah, jangan dulu kasih mati orang di dalam rumah itu, jangan dulu kasih mati orang, hatta tahdiyahum kama hadaitani, sehingga mereka tahu apa yang kami rasakan di alam kuburan ini. Berarti Bapak Ibu, pohutulo hilayya, apa yang peringatan takziah pada malam hari ini, ma ilo dulu palota mo punung ngoto dulu molowang opalio mengotato mengodula. Dia dapat tahu itu, dia tahu itu, dan dia rasakan. Insya Allah almarhum merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya dengan apa yang dilakukan oleh keluarga ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mengodla mengotato yang sama-sama dirahmati Allah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas itu pawamalo Nabi, pamannya Nabi. Pernah beliau menyampaikan 3 pernyataan Sayyidina Abbas. Jadi tahulilo Sayyidina Abbas mengotato mengulang di sebentar yang saya akan sampaikan. Apa itu tahulil Sayyidina Abbas? Itu mengotato mengulang. Sayyidina Abbas bilang begini Bapak Ibu, salasun illa makrunatun biqarinatiha. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran Bapak Ibu, ada 3 ayat di dalam Al-Quran, diamal pernah diterima oleh Allah. Jadi Allah tidak mau terima itu amal, Allah tidak ridhai itu amal, Allah tidak akan pernah memakbulkan itu amal illa makrunatun biqarinatiha. Kali amal itu harus baku bawa model loa, harus baku bawa itu amal Bapak Ibu, tidak boleh mau buaya. Pertentangan amal itu dengan amal yang lain harus baku bawa. Amal apa itu Bapak Ibu? Ayat apakah yang dimaksud oleh Sayyidina Abbas tersebut? Yang pertama kata Sayyidina Abbas, aqimus sholata wa atuz zakata. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat, bayarlah zakat. Itu kata Sayyidina Abbas. Jadi orang kalau rajin sholat, bunggili, bungguongo, piita,
Kata Sayyidina Abbas tidak mau diterima dia punya sholat. Ya. Orang kalau rajin berhubungan dengan Allah, tapi kalau ada hubungan dengan orang jelek, tidak ada guna. Dengan Allah bagus. Dengan Allah dia rajin bersyukur. Dengan Allah dia tahu berterima kasih. Dengan Allah dia menghormati. Tapi kalau dengan orang tidak pernah tahu berterima kasih. Dengan orang tidak pernah dia hormat. Dengan orang dia tidak pernah menghargai. Kata Sayyidina Abbas, maka amal-amal tersebut la makrunatun illa bikrinatiha, tidak akan pernah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kita kalau telah mengaku beriman kepada Allah, hormat sama Allah, syukur sama Allah, menghargai Allah, maka itu semua harus ditemani dengan yang namanya menghargai orang. Hormati manusia. Bagaimana mungkin kita mengaku sayang sama Allah, hormat sama Allah, dengan orang sendiri kita tidak tahu berterima kasih? Karena sesungguhnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin supaya diri kita itu dihargai oleh orang, maka hargailah orang lain sebagaimana diri kita ingin dihargai. Kalau kita ingin diri kita itu orang hormati, maka hormati juga orang sebagaimana kita ingin orang lain menghormati kita. Karena itulah timbal balik kehidupan yang ada di muka bumi ini. Manusia satu dengan manusia yang lain tidak akan pernah hidup dalam kesendirian. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak pernah ada ceritanya manusia itu lahir langsung urus diri sendiri, Pak. Debo butuh juga namanya hulango. Tidak, manusia itu bukan sama dengan sapi, lahir langsung lari. Itukah Bapak Ibu? Ada butuh bantuan orang lain. Begitu juga ketika mati butuh bantuan orang lain. Tidak dalam kubur. Ada suatu tukang sapu di Masjid Nabawi. Berkulit hitam, tidak punya rumah, miskin. Peran Masjid Nabawi 7 hari. Ketika Nabi Muhammad selesai sholat lohor, Nabi tanya sama para sahabat, wahai sahabatku, mana wanita tua hitam yang sering menyapu di masjid ini? 7 hari ini masjid so kotor. Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, dia so meninggal 7 hari yang lalu. Kenapa tidak kasih tahu? Ya Rasulullah, dia kan buat tukang sapu. Biar tukang sapu, dia manusia, dia umat beriman, dia hamba Allah. Tunjukkan di mana kuburannya. Para sahabat pun bersama-sama Allah pergi ke kubur wanita tukang sapu Masjid Nabawi. Sampai di kubur, Nabi hanya baca 3 surat. Nabi baca surat Al-Fatihah, Nabi baca Quran Qul huwallahu ahad 3 kali, ditambah dengan Al-Falaq, An-Nas, lalu doa. Lalu Nabi bilang, apa yang aku bacakan tadi akan menjadi cahaya yang akan menerangi kuburan wanita tukang sapu masjid tersebut. Bapak Ibu, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap tukang sapu masjid tersebut, itulah yang senantiasa diamalkan oleh kita yang ada di Nusantara ini, yaitu membacakan doa Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, ditambah dengan ayat-ayat yang lain. Karena apa yang kita baca itu ditunggu, dinanti, diharapkan oleh mayat di alam kuburannya, dan apa yang kita baca itu akan menjadi penerang cahaya kuburannya.
Jadi manusia Pak, biar sudah meninggal, biar sudah 7 hari di alam kubur, biar sudah 40 hari 40 malam di dalam kubur, bahkan sampai 1 tahun lamanya mayat itu di dalam kubur Bapak Ibu, ihtimamul amwatu lil ahya asyaddu min ihtimamul ahya'u lil amwat. Rindunya orang hidup pada orang yang mati, orang mati lebih rindu kepada orang hidup. Apa rindunya mereka? Mereka menanti doa dari keluarganya setiap detik saban hari sampai hari kiamat. Rindunya kita sama mayat Bapak Ibu paling berabu-rabu mungkin 40 hari selesai, sudah kering mata. 100 hari aktivitas sudah seperti biasa-biasa. 1 tahun ya sudah selesai. Ini kesedihan Pak. Jangankan kita, mayat baru meninggal 1 hari Pak, sudah dikuburkan di alam kuburnya Pak. Kita yang pulang di rumah so lupa itu mayat, so babera, so tidur, so pergi di kebun, sudah melakukan aktivitas. Ingatan kita dengan mayat sudah selesai. Mungkin nanti kita ingat kalau di doa diundang di 7 malam. Ati Allah ati mapi tuhut lio ati. Bo itu pun. Tapi mayat Bapak Ibu di alam kuburnya, setiap detik dia ingat manusia yang masih hidup. Dia ingat terus. Dia tunggu, dia nanti, dia rindu. Dan rindunya mereka itu Bapak Ibu setiap hari sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kata Sayyidina Abbas, ayat kedua. Jadi yang pertama, bersyukur sama Allah harus juga dibarengi dengan bersyukur sama manusia. Hormat sama Allah, hormat Allah sama orang. Itu yang pertama. Yang kedua kata Sayyidina Abbas, atiullaha wa atiur rasulah. Hormat sama Allah harus disertai dengan hormat sama Nabi. Beriman sama Allah harus dibarengi dengan beriman sama Nabi. Semua orang di muka bumi ini Pak tahu ada Tuhan. Semua orang percaya Tuhan. Semua orang beriman dengan Tuhan, yakini adanya Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka diciptakan Tuhan. Semua orang mengaku beriman kepada Tuhan, tapi tidak semua orang beriman kepada Nabi Muhammad. Semua orang yakini dirinya diciptakan Tuhan. Semua orang maklumi bahwa dia mati, dia akan menghadap Tuhan. Tapi semua orang tidak beriman dan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah kalau mau selamat dunia, selamat akhirat, beriman sama Allah harus dibarengi beriman sama Nabi. Bapak Ibu, tanpa kita mengecilkan suku lain, orang Gorontalo ini suku yang paling menghormati Nabi. Paling menghormati Nabi. Orang Gorontalo ini Pak paling sayang sama Nabi. Buktinya apa? So dekat Maulud. So dekat. Ayo. Insya Allah tanggal 5 September hari Jumat kalau tidak salah. Orang Gorontalo Pak saking cintanya sama Nabi, rela bergadang dari habis Isya sampai jam 10 pagi hanya demi untuk mengohi salawati oleh Nabi Muhammad. Dan rela mengeluarkan, menyisihkan sebahagian rezekinya, membuat tangga, membuat yang namanya toyopo, nantiasa mengeluarkan suaranya yang keras demi mengekspresikan cintanya kepada Nabi. Ini bukti bahwasannya kita suku Gorontalo adalah suku yang sangat cinta sama Nabi. Yang kedua, tradisi lo orang Gorontalo itu Bapak Ibu, wanulo tapu nikmati, wanulo tapu kendaraan ubohu, lo tapu bele ubohu, lo tapu pekerjaan ubohu, hiambola lo tapu dile ubohu olo. Mau ngadi salawat. Tradisi Orlando itu.
Apabila kendaraan, ati Allah ati jangan dulu bawa jauh-jauh, siram ke sana dulu dengan air salawat. Undang kamari ti Pak Imam dia lo mau ngadis salawat ti pomola. Supaya insya Allah mau pohangat lo barakati itu motor. Subhanallah Bapak Ibu. Kita orang Gorontalo ini mau dari ujung Papayato sampai Taludaa, mau dari Atinggola sampai Pinogu, tetap apapun yang kita lakukan ada diiringi dengan sholawat kepada Nabi. Kalau di Jawa itu ya, kalau di Sulawesi Selatan berjanji. Kalau di Gorontalo mau hadis salawat. Menutup acara Pohutul Pesta. Pohutul Pate mengota atau mengutuk alaihi wasallam. Subhanallah. Inilah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, bahwasanya Anda kalau mengaku beriman harus dibarengi dengan keimanan kepada Nabi. Perbanyak kirim solawat. Satu-satunya amal yang diamalkan Allah itu salawat. Allah itu suruh kita sholat, Allah tidak sholat Pak. Bagaimana mungkin Allah sholat? Allah suruh kita puasa, Allah tidak berpuasa. Allah suruh kita naik haji, Allah tidak naik haji. Tapi ketika Allah suruh sholat, Allah suruh bersolawat sama Nabi, Allah juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusollu. Allah dan malaikatnya menguhi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bola Allah Pak, menguhi salawat. Inilah amal yang Allah pun mengamalkannya. Inilah amal yang malaikat pun mengamalkannya. Insya Allah salawat yang tadi dibaca, salawat Nuril Huda, salawat Syamsid Duha, salawat Badrid Duja, salawat itu akan memberkahi, menyelamatkan, memudahkan, menggampangkan urusan almarhum di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, jadi yang pertama hormat sama Allah, hormat sama orang. Hormat sama Allah, hormat Allah sama Nabi. Yang ketiga Bapak Ibu, Sayyidina Abbas. Anishkurli wali walidaika wa ilayya. Ti papa dan ti mama. Bapak Ibu, hadirin mengota atau mengulah yang sama-sama dirahmati Allah. Ini bisa punya penghasilan, punya segala apa yang kita punyai yang menenangkan, menenteramkan, menyelamatkan kehidupan kita saat ini. Itu semua kita dapatkan bukan karena bukan karena kita jago. Ini banting tulang siang dan malam hanya untuk membahagiakan, membesarkan, mengurus anak-anaknya tua kita. Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan ayah dan ibu. Kata Nabi, babani maftuhani muajjalan uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada dua dosa yang Allah balas dua kali. Allah balas di dunia, Allah balas juga di akhirat. Bayangkan Pak, dosa itu hanya dua, tapi pembalasan Allah dua kali. Allah balas di dunia dia masih hidup, Allah balas juga di akhirat ketika dia sudah mati. Beda Pak, kita tidak basambayang, Allah hanya balas satu kali, hanya Allah balas di akhirat. Kita tidak berpuasa, Allah hanya balas satu kali, hanya Allah balas di akhirat. Allah tidak mau balas di dunia. Kita tidak bayar zakat, kita jahat dengan orang, itu Allah balas hanya di akhirat Pak, Allah tidak balas di dunia. Tapi ada dua dosa, yang dosa itu Allah balas dua kali. Dosa apa itu? Yang kata Nabi pertama al-baghyu,
zalim sama orang, zalim sama orang. Berhati-hatilah dengan doa orang zalim, Pak, biar dia tidak beriman kepada Allah, doanya diterima Allah. Kita pernah menzalimi orang, mungkin masih bisa tertawa-tawa. Ingat, Allah balas di dunia, Allah balas di akhirat. Itu yang pertama, al-bagyu, zalim. Yang kedua, ini yang hati-hati. Apa itu? Al-uquq. Apa itu al-uquq? Durhaka sama orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua, dia masih hidup Allah balas. Dia mati pun Allah balas. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, namanya Sayyidina Thabit Al-Bunani. Ini Sayyidina Thabit Al-Bunani ini muridnya sahabat. Suatu hari Sayyidina Thabit Al-Bunani ini pergi di pasar, mau beli rempah-rempah. Ketika sudah sampai di pasar, dia lihat ada anak muda batampeleng orang yang tua 10 kali. Orang tua, Pak, ditampeleng 10 kali oleh anak muda. Dilihat oleh Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani datang, dia tahan itu tangan anak muda itu. Kepangan apa tampeleng orang tua hati? Apa kata itu kakek itu? Da'a ilayya ya Thabit, da'a ilayya. Kasih biar dia bakas terus dia punya tampeleng. Kasih biar dia tampeleng terus saya. Kenapa begitu? Dia ini CP anak. Masa kau biarkan anakmu menampeleng kamu? Apa kata orang tua itu? 25 tahun yang lalu, di tempat ini, di hari yang sama, di bulan yang sama, Allah membalas apa yang pernah aku lakukan. Aku pun pernah menampeleng ayahku di tempat ini 25 tahun yang lalu. Sekarang Allah balas, aku pun ditampeleng oleh anakku. Jadi kalau anak kita itu kepala angin deng kita orang, jangan tanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mapilo balas ya Allah Ta'ala itu. Karena memang dosa sama orang tua itu Allah mau balas 2 kali. Allah balas di dunia dia masih hidup, Allah pun membalasnya di akhirat. Bahkan Bapak Ibu kata Nabi, man kunna waladaihi kal malik ja'alahu Allahu kal malik fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjadikan orang tuanya laksana raja, maka Allah akan jadikan kehidupannya bagaikan seorang raja. Wa man kunna waladaihi kal khadim faja'alahu Allahu kal khadim fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menjadikan orang tuanya bagaikan pembantu, maka Allah jadikan hidupnya juga sama dengan pembantu. Oleh karena itu hadirin, ketika kita teringat orang tua kita, kita termimpikan orang tua kita, cepat-cepatlah kirim doa kepada mereka, walaupun hanya surat Al-Fatihah. Bahkan Bapak Ibu, seandainya kita datangi kuburan mereka, kita pegang batu nisan mereka, kita bacakan surat Al-Fatihah dan salawat Nabi untuk mereka, demi Allah Bapak Ibu, itu akan menjadikan kebahagiaan tersenyum sumringah mereka di alam kuburan mereka. Ada suatu kisah Bapak Ibu, namanya Utsman bin Maznun. Utsman bin Maznun ini muridnya Imam Hasan Al-Basri. Utsman bin Maznun ini Bapak Ibu punya kebiasaan setiap habis Jumat dia itu pergi di kubur, siram dia punya papa dan mama punya kubur, dan hanya dia bacakan surat Al-Fatihah setiap hari Jumat lah patolo Jumat. Dia pergi di kubur, kebetulan orang tua itu tuanya ayah dan ibu hanya di belakang masjid. Dan mama dia setiap hari dia lakukan, Pak. Tiba-tiba suatu Jumat dia dapat lupa. Satu Jumat dia tidak bikin, karena mungkin dia mengantuk
atau mungkin dia kelelahan, habis sholat pulang tidur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Datang kedua orang tuanya di alam mimpinya dalam keadaan kurus kerempeng. Wajah mereka hitam legam, baju kafan mereka penuh dengan pecek, kuku mereka panjang-panjang. Lalu ayah dan ibunya berkata kepada Utsman bin Maz'un, "Ya Utsman bin Maz'un, lima aqta'a bika anni." Wahai Utsman bin Maz'un, kenapa kau sudah tidak lagi datang di kubur? Kenapa kau tidak lagi siram kubur? Kenapa kau tidak lagi bacakan doa untuk kami di kubur? Lima bika aqta'a bika anni. Kenapa kau putuskan semua yang kau lakukan itu di Jumat kemarin? Utsman bin Maz'un tanya, "Ya abati, a'innaka lata'lamu bima ji'i?" Apakah setiap aku datang di kuburanmu itu kalian tahu dan kalian rasakan? Apa kata ayahnya dan ibunya? "Ma ji'ta marratan illa alimtuha." Setiap kau datang di kami punya kubur, kau pegang batu kubur kami, kau tiram kami, kau bacakan kubur kepada kami, illa alimtuha. Kami rasakan semua apa yang kau berikan untuk kami itu, wahai anakku. Kami rasakan itu. Kami rasakan sejuknya bacaan surat Al-Fatihah yang kau hamburkan di atas kuburan kami. Kami rasakan dinginnya air yang kau siram untuk kami. Kami rasakan bacaan-bacaan yang keluar dari lisanmu untuk kami. Demi Allah, itu rezeki yang menyenangkan dan menyelamatkan serta menenangkan pembaringan kami di alam kubur. Kenapa kau tidak bacakan itu di Jumat kemarin, wahai anakku? Subhanallah. Setelah Utsman bin Maz'un mendengarkan apa yang menjadi keluhan almarhum ayah dan ibunya, mulai saat itu dia berjanji dia akan senantiasa mengirimkan doa untuk ayah dan ibunya setiap hari, setiap sholat 5 waktu. Bukan lagi Jumat, tapi setiap hari, setiap sholat 5 waktu. Subhanallah Bapak Ibu, insya Allah almarhum merasakan kedamaian dengan kehadiran kita semua. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ingatlah penyampaian dari Sayyidina Abbas tadi, hormat sama Allah harus juga dibarengi hormat sama orang. Hormat sama Allah harus juga hormat sama Nabi. Dan yang ketiga, hormat sama Allah, hormat pula sama orang tua. Insya Allah kita semua adalah anak-anak yang menyayangi dan menghormati orang tua kita. Marilah kita hadiahkan doa kita kepada almarhum. الفاتحة بنيات القبول وتمام الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هدية حاجة نية وصدقة على روح من اجتمعنا هنا بسببه أن الله يغفر له وجنة مسواه شيء لله له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل أصحابه. اللهم إن روح المرحوم من اجتمعنا هنا بسببه في ذمتك وحبل جوارك وارفع درجاته وعافه واعف عنه وارحمه يا أرحم الراحمين. اللهم نور قبوره، اللهم نور منزلته، اللهم نور على كل مكانه يا رحمن. إن شاء الله بدعائنا بفضلك وبمحبتك وبمغفرتك عليه يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله المستعان والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.